Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam warna-warni nikmat, dan di antara yang terbesarnya adalah nikmat hidayah, nikmat tauhid, serta nikmat mengenal serta bisa istiqamah di atas ilmu dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau, generasi setelahnya dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, kembali kita membahas kitab karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berikut dengan syarahnya juga milik beliau yang berjudul Bahjah Qulubil Abrar, yang mana kita masih di hadis ke-16, yaitu tentang tema balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Terakhir kita membahas sampai pada halaman ke-59 tentang hutang, dan kemudian beliau rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan, kata beliau, demikian juga mudarat dalam wasiat. Demikian juga mudarat dalam wasiat. Ini paragraf yang baru sebelum ayat surat An-Nisa ayat 12. Kata beliau rahimahullah, demikian juga, maksudnya tidak boleh memudaratkan orang lain dalam wasiat. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Kata Allah, pembagian harta warisan itu di ayat yang sebelumnya dilakukan setelah mim ba'di wasiyah, ditunaikannya wasiat dari si mayit dan dibayarkan hutangnya, dan tidak cukup sampai di situ, namun Allah tabaraka wa taala menambahkan ghaira mudar. Ghaira mudar artinya apa? Tanpa memudaratkan pihak yang lain, tanpa memberikan madarat kepada ahli waris. Dan benar, di dalam wasiat dan di dalam warisan, di situ terdapat banyak sekali madarat yang biasanya dilakukan entah sengaja maupun tidak disengaja dari si mayit kepada ahli warisnya. Maka Islam, syariat agama kita menutup erat-erat pintu menuju kemadaratan dalam bab waris. Di antaranya adalah dari pintu wasiat. Dari pintu wasiat. Maka dari pintu wasiat tidak boleh tidak boleh si mayit memadaratkan ahli warisnya dalam bab wasiat. Tidak boleh dia, misalkan dia mewasiatkan hartanya separuhnya, setengahnya, atau bahkan seluruhnya. Dia berikan wasiat itu kepada selain ahli warisnya. Ini membahayakan atau tidak? Jelas membahayakan. Kenapa? Ahli warisnya hidup dalam kemiskinan. Tidak boleh. Maka Islam menutup rapat-rapat bab ini, zalim kepada ahli waris, dari pintu wasiat. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, kata beliau, boleh wasiat, tapi maksimal berapa? Ats-tsuluts, sepertiga. Dan kata Nabi SAW, wats-tsulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Artinya sepertiga dari seluruh total harta boleh diwasiatkan. Misalkan ahli atau si mayit mewasiatkan dia punya rumah 3 misalkan. Dia wasiatkan 1 rumahnya untuk wakaf. Wakaf rumah anak yatim, wakaf rumah panti jompo misalkan, boleh. Tapi maksimal adalah sepertiga. Tujuannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, innaka intadhar warathataka, kalau kamu biarkan ahli warismu, anak-anakmu, putra-putrimu
mereka punya peninggalan, punya harta, itu lebih baik, khair. Daripada mereka hidup dalam alatan kemiskinan yatakaffafunan nas, minta-minta sama orang lain. Maka dalam pintu wasiat Islam menutup, tidak boleh. Demikian pula dalam bentuk wasiat yang lain untuk memudaratkan ahli waris yang lainnya. Misalkan si mayit ini sayang sama sebagian anaknya, tidak kepada yang lain. Sayang kepada yang laki-laki, tidak kepada wanita. Maka si mayit menuliskan wasiat untuk maslahat anak laki-lakinya, tidak untuk wanita. Ini mengurangi sebagian hartanya. Dia berikan rumahnya, misalkan dia tulis wasiat untuk yang putranya saja. Perusahaannya untuk yang putranya saja, berikut sahamnya. Yang wanita nggak dapat. Maka Islam menutup rapat-rapat bab ini dan kata Nabi SAW, la wasiyata liwarith. Tidak boleh ada wasiat diberikan kepada ahli waris. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala di sini mengatakan ghaira mudar. Ini poinnya. Apa ghaira mudar artinya? Wasiat ditunaikan lebih dahulu, lalu kemudian hutang, baru kemudian pembagian harta waris. Dengan satu catatan penting, min ghaira mudar, tanpa ada madarat di dalamnya. Demikian pula dalam bab warisan. Tidak boleh si mayit asal dalam membagikan warisannya. Dan ini sangat umum sekali terjadi. Sangat umum sekali terjadi, terutama bagi orang-orang yang tidak belajar, tidak ngaji, tidak tahu ilmunya. Kalau dia tidak tahu ilmunya, minimal dia bertanya. Tapi kebanyakan ngawur dalam pembagian harta waris. Akhirnya muncul pertengkaran di mana-mana. Gara-gara apa? Warisan. Gara-gara harta gono gini. Semuanya rusak hanya karena gara-gara harta. Bahkan tidak jarang dalam beberapa kasus warisan yang sepele. Warisan yang hanya sebidang tanah yang cuma 3 meter kali sekian. Itu diperebutkan. Dan keluarga rusak hanya gara-gara warisan yang tidak seberapa itu. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mematuhi aturan syariat dalam warisan, dalam ilmu yang kita kenal dengan ilmu faraid. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang paling mengetahui seluk-beluk manusia. Dari mana mereka akan diserang oleh setan. Dari pintu itulah Allah tutup rapat. Maka dalam hukum waris, aturannya turun dari langit ketujuh. Maksudnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Boleh nggak kita mengatur warisan sesuka hati kita? Nggak boleh. Bolehkah ustadz, kiai misalkan mengaturnya sesuka atau sesuai ijtihadnya? Nggak ada ijtihad. Aturannya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan laki-laki diberikan bagiannya 2 kali bagian wanita. Lidzakari mithlu hadzil untayain. Bagi laki-laki 2 kali bagiannya wanita. Ini jelas semuanya. Dengan tujuan menutup rapat-rapat pintu madarat. Tidak boleh madarat dalam bab warisan. Dalam bab wasiat. Kemudian kata beliau rahimahullah, yaitu dengan memberikan harta tertentu kepada salah seorang ahli waris melebihi hak yang semestinya. Ketika dia sayang kepada sebagian ahli warisnya, dia berikan lebih banyak. Ini tidak boleh. Atau mengurangi hak ahli waris dengan tidak memberikannya misalkan. Ini tidak boleh. Atau berwasiat untuk selain ahli warisnya. Dia berikan wasiatnya kepada orang lain untuk tujuan memadaratkan ahli waris. Ya tadi seperti contoh yang tadi kita sampaikan, separuh hartanya untuk wasiat. Ini madarat. Tidak boleh. Sampai akhir apa yang beliau sampaikan di sini. Kemudian kata beliau rahimahullah, begitu juga tidak boleh seorang suami memudaratkan istrinya dari banyak sisi. Tidak boleh juga ada madarat dalam hubungan antara suami istri. Seperti misalkan mengintimidasinya secara zalim supaya dia mau ikut suami. Ini tidak boleh. Gambarannya seperti misalkan ketika sang suami, ini sering kejadian, ketika sang suami ingin memudaratkan istrinya, ketika suami sudah tidak lagi mencintai istrinya, bukan karena alasan syar'i, misalkan karena misalkan apa kalau pil pria idaman lain, istri sudah kadung cinta sama pria idaman lain. Kalau wanita idaman lain, suaminya sudah kadung jatuh cinta kepada wanita idaman lain.
bukan istrinya lagi. Maka dia bagaimana caranya agar harta yang telah dia berikan kepada istrinya, entah itu dalam bentuk mahar maupun pemberian-pemberian yang lainnya, itu bisa kembali kepadanya dengan cara apa? Mengintimidasi, menzalimi istrinya dengan berbagai macam cara. Tidak dia berikan nafkah, tidak dia izinkan keluar rumah, disiksa, dipukuli misalkan KDRT dalam rumah tangga. Tujuannya satu, biar yang minta cerai adalah istri. Ketika terjadi khulu, maka wajib bagi istri untuk mengembalikan shadak, mengembalikan maharnya. Dan ini sering kali terjadi. Sering sekali terjadi. Maka kata beliau, tidak boleh zalim dalam rumah tangga, memudaratkan istri tidak boleh. Demikian pula istri pun tidak boleh memudaratkan sang suami. Di antara bentuk madarat yang lain, kata beliau, merujuknya setelah mencerainya dengan tujuan memberi mudarat kepadanya. Ya, gambarannya seperti misalkan suami belum puas misalkan sama istri, ada dendam-dendam yang masih tersimpan. Maka untuk melampiaskan dendamnya tadi, sang suami merujuk kembali istrinya. Tujuannya apa? Melampiaskan dendamnya kepada istri. Setelah tuntas kemudian dia ceraikan lagi. Ini apa ini? Ini zalim luar biasa kepada istri. Tidak boleh. Rujuk dengan tujuan memudaratkan setelah menceraikannya. Atau sang suami lebih condong kepada salah satu istrinya, ini kalau poligami, sampai memudaratkan istri yang lain, kata Allah tabaraka wa ta'ala, kal mu'allaqah, seperti gantungan, digantung nasibnya. Tidak dia berikan nafkah, tidak juga dia kunjungi secara batin, nafkah zahir batin tidak dia berikan. Akhirnya istrinya ini tergantung. Sebenarnya dia punya hubungan enggak sih dengan suaminya? Ini zalim seperti ini, enggak boleh. Enggak boleh. Nah, ini dalam bab poligami, suami pun tidak boleh memudaratkan istrinya. Jadi dalam hubungan antara suami istri, tidak boleh sang suami memudaratkan istrinya. Dan kebanyakan orang-orang yang memudaratkan istri adalah kebanyakan orang-orang yang tidak belajar fikih nikah dan fikih apa? Talak. Ini dua bab yang berhubungan satu sama lain. Tidak boleh. Orang ketika menikah dia tidak belajar lebih dahulu. Kalau kita mungkin kita berikan masukan mungkin kepada KUA. Kalau KUA kan ada namanya pra pernikahan ya. Sebagian ya bikin geleng-geleng kepala pra pernikahannya dengan cara apa? Joget-joget ya. Apa istilahnya itu? Na'udzubillah. Kalau perlu pra pernikahan itu diadakan dengan ujian. Ujian tulis atau ujian lisan sekaligus. Dalam dua bab. Apa bab yang pertama? Fiqhun nikah, fikih pernikahan, dan fikih yang kedua fikih talak. Banyak sekali orang nggak paham. Fikih nikah adalah untuk menjaga pernikahan agar tidak ada kezaliman dalam pernikahan. Fikih talak untuk menjaga agar tidak ada kezaliman meskipun itu setelah ada talak antara keduanya. Tidak boleh ada kezaliman sama sekali. Banyak sekali di antara kita, terutama orang-orang yang tidak pernah ngaji tentang masalah talak. Talak itu tidak boleh seorang menalak istrinya dengan talak yang bid'i. Ada dua talak, talak sunni dan talak bid'i. Talak bid'i misalkan istri dalam kondisi haid, tidak boleh. Tidak boleh seorang menalak istrinya lalu kemudian mengusirnya keluar dari rumahnya, tidak boleh. Makanya dalam bahasa kita yang sering kita gunakan, di antara lafaz talak yang tidak jelas, yang tidak sarih ya, adalah lafaz apa? Saya pulangkan kamu ke rumah ibumu. Ini lafaz yang enggak jelas. Dan ini lafaz yang menunjukkan kejahilan kita terhadap hukum talak. Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, istri ketika ditalak dikeluarkan. Tidak boleh. Bahkan kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa askinuhun, berikan kepadanya hak tinggal. Tinggal di rumah sampai 3 kali quru. Apa 3 kali quru? 3 kali bersih dari haid. Dan itu masa yang lama. Masa yang lama bisa 3 bulan atau mungkin lebih dan kurang. Masa yang lama. Dan dalam masa yang lama seperti itu, kalau istri tetap di rumah, mungkin menyesali perbuatannya, menyesali kata-katanya yang menyakiti sang suami, akhirnya istri kembali rujuk. Sangat memungkinkan antara keduanya kembali rujuk. 3 bulan berturut-turut misalkan ya. Atau 3 kali quru. Istri tetap di rumah suami, suami tetap di situ juga, mereka saling bermuamalah satu sama lain. Sangat mungkin sekali potensi kembali adanya rujuk antara
keduanya. Ini hukum syariat ketika diterapkan. Makanya kata Allah dalam bab tolak sekalipun, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kenapa ayat ini ada dalam surat At-Talaq? Menunjukkan dalam kondisi manusia yang paling genting sekalipun pasti ada solusinya. Kalau mereka wa may yattaqillah, kalau mereka bertakwa kepada Allah Jalla Jalla. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah di antaranya dalam bab pernikahan, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan jadikan solusi baginya, jalan keluar baginya. Kemudian kata beliau, termasuk juga ketidakadilan atau madarat adalah dalam berhukum. Ketidakadilan dalam berhukum, adanya persaksian palsu ya, pembagian hak dan selainnya kepada kezaliman dalam pembagian hak dan selainnya kepada salah satu pihak demi menguntungkan pihak yang lainnya, dan semua ini termasuk bentuk menimpakan madarat. Pelakunya berhak mendapatkan hukuman dan Allah akan membalasnya dengan juga membalas madaratnya balik. Jadi ini makna hadis Nabi SAW, mandara, apa hadisnya? Mandara darallahu bihi. Siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya itu kepadanya. Man syaqa syaqallahu alaihi. Siapa yang menyusahkan, menyulitkan dalam bab gaji misalkan, maka Allah pun akan menyulitkan urusannya. Ini jelas ya, hadisnya jelas. Kata beliau, lebih parah dari itu adalah menuduh seorang di hadapan para penguasa dan pemerintah dalam rangka menghasut mereka supaya ia dihukum, diambil hartanya atau tidak diberi haknya. Sungguhnya barang siapa yang melakukan perbuatan ini, berarti dia telah melampaui batas sepantasnya ia mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ini pun tidak boleh kita memudaratkan dalam bab pidana, dalam bab hukum. Demikian juga dalam syahadat, dalam persaksian, yaitu dengan persaksian palsu. Kalau istilahnya dalam bahasa Nabi SAW yaitu syahadatuz zur. Apa syahadatuz zur? Persaksian palsu. Bisa dalam bentuk lisan dan bisa dalam bentuk tulisan. Gimana orang memberikan persaksian palsu dalam bentuk tulisan? Di antaranya yang terjadi di kebanyakan, mohon maaf ya, pegawai negeri ya terutama ya, nitip absen. Nah ini syahadatuz zur, ini tidak boleh. Dianya nggak hadir atau mungkin telat, maka dia titip absen kepada saudaranya, atau misalkan titip tanda tangan kehadiran misalkan, ini dosa besar. Syahadatuz zur ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Dosa besar. Dan diantaranya adalah pemilik usaha misalkan yang mengizinkan adanya nota kosong. Ini tidak boleh. Ini syahadatuz zur. Dan ini termasuk pembiaran terjadinya syahadat az-zur. Dan ini sudah menjadi hal yang dianggap umum, dianggap normal, dianggap biasa. Luar biasa masyarakat. Kalau tidak mark up harga itu tidak nyaman rasanya. Dalam proyek-proyek apalagi yang ada hubungannya dengan pemerintah, ini sudah maklum. Saya tidak perlu jelaskan, kita sudah tahu. Dimanapun mesti ada namanya yang dinamakan mark up. Markup harga dinaikkan dari harga asalnya dengan dusta. Yang tanda tangan itu syahadatuz zur. Yang menulis maka juga dia syahadatuz zur. Ini dosa. Bahkan kata Nabi SAW, min akbaril kabair. Di antara jenis dosa besar yang paling besar. Setelah syirik kepada Allah, lalu kemudian durhaka kepada orang tua. Ini syirik kepada Allah, ini melukai haknya Allah. Durhaka kepada orang tua, ini melukai haknya orang tua. Setelahnya kata Nabi SAW, Nabi menyandarkan pundaknya ke suatu sandaran, lalu kemudian Nabi terdiam. Setelah dua tadi, yang pertama syirik, lalu kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua, Nabi bersandar. Lalu kemudian beliau SAW membenarkan duduk beliau, kemudian mengatakan, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadataz zur. Ketahuilah, termasuk di antara dosa yang paling besar setelah tadi, yaitu adalah kata Nabi qaulaz zur, ucapan dusta, persaksian palsu. Ucapan dusta, persaksian palsu. Nabi SAW ulangi ini berulang-ulang. Ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur, ala qaulaz zur, ala syahadatuz zur.
Ketahuilah di antara dosa besar adalah ucapan dusta, syahadat, persaksian dusta. Persaksian dusta. Kata Nabi berulang-ulang. Sampai kata sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, laitahu sakat. Karena kasihan Nabi mengulang-ulangi ini terus-menerus. Dan kenapa Nabi SAW mengulangi ini terus-menerus? Tidak dengan syirik kepada Allah. Karena syirik kepada Allah dan juga uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Setiap orang tahu itu perbuatan tercela. Setiap orang sadar ini tidak boleh dilakukan. Syirik tidak boleh, jelek. Bagi masyarakat durhaka juga jelek. Tapi kebanyakan manusia yang tahu kebanyakan manusia merasa persaksian palsu dalam bentuk tanda tangan, dalam bentuk titip absen, dalam bentuk markup harga, itulah hakikat dari setia kawan. Itu hakikat setia kawan. Banyak orang nggak paham ini. Banyak orang juga takut untuk meninggalkannya. Kenapa? Nggak enak dikucilkan, nggak enak nanti akan dimutasi dan lain sebagainya. Ini kan sudah maklum, Orang-orang kalau nggak ikut permainan mereka nanti khawatir dimutasi. Orang-orang nggak ikut permainan mereka nanti akan di PHK dan lain sebagainya. Maka karena kebanyakan orang nggak paham ini atau takut meninggalkannya, wajar Nabi mengulang-ulanginya berkali-kali. Kata Nabi, ala qaula dzur, ala syahadata az-zur. Apa artinya qaula dzur? Qaula zur, perkataan dusta. Syahadat az-zur, persaksian dusta, persaksian palsu. Ini tidak boleh. Sampai kata sahabat Nabi, laitahu sakat. Laitahu sakat. Laitahu sakat maksudnya kapan Nabi SAW diam? Mereka berharap Nabi SAW diam karena saking kasihannya mereka kepada sahabat, kepada Nabi SAW. Kemudian kata beliau, di antara bentuk madarat adalah dalam binatang ternak. Ini Masya Allah, sampai dalam binatang ternak pun Nabi SAW mengajarkan kita. Kata beliau, termasuk juga dalam bab madarat adalah Nabi melarang. Kata Nabi SAW, la yuradu mumridun ala musih. Di situ apa? La ridu apa radu? Yang benar la yuradu. Atau la yuridanna mumridun ala musih. Jangan unta yang sakit itu dicampurkan di minumannya, maksudnya dalam tempat minumnya dengan unta yang sehat. Kenapa? Jelas, karena dalam hal itu terdapat madarat. Nah, sini kita belajar banyak hal ya, ini dalam jawami' kalim, dalam perkataan Nabi yang jami' luar biasa, banyak sekali faidahnya. La yuradu mumridun ala musih, jangan dicampur baurkan antara unta yang sehat dengan unta yang sakit. Ini saja kalau berhubungan dengan unta. Lalu bagaimana dengan manusia? Maka jauh lebih utama lagi kita tidak boleh kita memudaratkan manusia, terutama dalam bab adwa, penyakit yang menular. Makanya kata penulis mengutip firman Allah tabaraka wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Kata Allah tabaraka wa taala, dan barang siapa yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini dosa, tidak boleh. Nah, di antaranya sebagian di antara kita ada yang tauhidnya luar biasa, ada yang imannya kuat, masya Allah, sampai-sampai saking kuatnya keimanannya dan tawakalnya kepada Allah, dalam masa pandemik misalkan, pakai masker apa enggak? Enggak pakai masker. Atau mungkin dalam konteks yang sekarang misalkan dibiarkan anaknya yang sakit pergi ke sekolah tanpa dibekali masker. Ini enggak boleh. Kalau unta saja harus diperhatikan, apalagi anak manusia. Apalagi anak manusia enggak boleh. Dibiarkan anaknya pergi sekolah enggak dipakaikan masker, enggak boleh. Karena termasuk adwa, penyakit menular adalah itu ya, batuk, kemudian flu dan yang semacamnya. Ini enggak boleh. Meskipun kita meyakini bahwasanya Allah adalah An-Nafi' Ad-Dar. Apa An-Nafi' Ad-Dar? Zat yang maha memberikan manfaat hanya Allah.
dan zat yang mampu mendatangkan madarat dan menghilangkannya hanya Allah. Penyakit menular mampu enggak? Hah? Penyakit menular mampu enggak? Penyakit pandemi misalkan, ini mampu membahayakan manusia enggak? Hah? Mampu enggak? Enggak, tanpa seizin Allah. Ini kita tawakalnya luar biasa, Masya Allah. Namun di sini Nabi ngajari kita, sekalipun kita bertawakal kepada Allah, yakin hanya Allah yang dapat menimpakan madarat, tidak dengan yang lain. Sakit tidak mampu memadaratkan manusia, sihir tidak mampu memadaratkan manusia kecuali atas izin Allah. Saking tawakalnya akhirnya kita lepas upaya, kita tidak berusaha sama sekali. Ini tidak boleh. Maka Nabi ajarkan di sini, sekalipun kita bertawakal, tidak boleh kita la yuradu mumridun ala musim. Tidak boleh unta yang sehat dicampur adukkan dengan unta yang sakit dicampurkan dengan unta yang sehat. Ini tidak boleh. Mengajarkan kita sekalipun kita tawakal, ingat ada tawakal, tidak ada tawakal tanpa adanya upaya pencegahan. Bahasa kita apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini upaya kita. Nabi ajarkan kita tawakal iya, tapi jangan lupa kita harus mengupayakan itu dahulu, mengupayakan pencegahan lebih dahulu. Ini dari hadis yang pendek saja kita ngambil faidah yang luar biasa. Dari unta nyambungnya ke manusia, memang seperti itu. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menakut-nakuti muslim saudara kita walaupun hanya dengan maksud bercanda. Termasuk juga mengejek manusia, mengolok-olok mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, menghasut satu sama lain. Semua ini termasuk dalam kemudaratan dan kesusahan yang berkonsekuensi adanya hukuman. Ini semua tidak boleh. Kata Nabi SAW, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Tidak boleh salah seorang dari kalian main-main dengan senjatanya. Dia acungkan senjatanya kepada saudaranya. Kata Nabi SAW, la yadri ahadukum, kalian tidak tahu. Boleh jadi setan hadir, lalu kemudian membuatnya melepaskan senjatanya, maka senjatanya itu menusuk saudaranya. Akhirnya berujung kepada siksa di neraka jahanam. Tidak boleh. Awal mulanya hanya main-main, tapi barangkali setan kemudian mendorong tangannya. Mungkin tidak seperti itu. Ya mungkin saja. Mungkin saja. Maka kata Nabi SAW, la yadri ahadukum la'alla syaitan. Boleh jadi setan ini setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia. Tidak boleh. Nah kalau seandainya menakut-nakuti saja, kata Nabi, la yahillu al-muslim an yurawi akhahul muslim. Tidak boleh, tidak halal seorang muslim menakut-nakuti, itu tidak boleh. Maka bagaimana caranya Islam ini dilabeli dengan agama teroris? Ini tidak nyambung, tidak seperti ini. Jadi kalau seandainya nakut-nakuti saja tidak boleh, apalagi menusuk, apalagi membunuh, tidak boleh. Maka bagaimana mungkin agama kita dituduh dengan agama teroris? Orang-orang seperti tuduhan seperti itu munculnya dari orang-orang munafik, orang-orang zindiq yang mengambil dan mengutak-ngutik ayat Al-Quran yang harusnya dalam konteks berperang kemudian dijadikan dalam konteks aman. Ini perilaku mereka untuk memunculkan yang namanya syubhat dan fitnah. Kata beliau, sebagaimana secara tersurat. Tersurat itu kalau dalam ilmu usul dinamakan mantuk, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang memudaratkan dan yang menyusahkan orang lain, Allah akan memudaratkan dan menyusahkannya. Ini makna tersurat. Makna yang nampak dari nas. Ya, setiap orang paham makna tersurat. Namun makna tersiratnya, mafhumnya. Ada mantuk, ada mafhumnya. Makna tersirat dalam hadis ini adalah menunjukkan bahwa barang siapa yang menghilangkan madarat dan kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan memberikan kebaikan. Ini makna secara tidak langsung. Makna langsungnya haram madarat. Makna tidak langsungnya kalau madarat itu terlarang, maka menghilangkan madarat dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah orang lain melakukan kezaliman dengan syafaat dan membantu saudara kita dalam kesulitannya, maka itu mendatangkan pahala yang besar. Siapa yang memberikan ganjarannya? Allah langsung. Sebagaimana orang yang zalim yang berikan ganjarannya adalah Allah, jazaan wifaqa, balasan yang setimpal, maka orang yang baik pun Allah akan memberikan balasannya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis
yang sering disampaikan oleh para masyayikh kita. Di antaranya Syekh Muhammad Hisham Tahiri, beliau meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya, maksudnya mengijazahkan hadis ini kepada kita. Hadis pertama yang beliau dengar dari guru beliau, yang mana guru beliau mendengarkan hadis ini, hadis pertama dari gurunya. Gurunya mendengarkan ini hadis pertama yang diriwayatkan dari gurunya. Demikian seterusnya sampai kepada para sahabat Nabi. Beliau ini meriwayatkan langsung radhiyallahu anhum hadis pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang pengasih, sayang kepada orang lain, membantu kesulitannya, menghilangkan madarat darinya, maka akan disayang oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas ya hadisnya secara tersurat dan secara tersirat. Selesai kita dari hadis ke-16. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ke-17 tentang ketakwaan. Kata penulis rahimahullahu taala, an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar al-Ghifari, dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun, di waktu kapanpun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan yang serupa dengan hadis ini banyak. Di mana Nabi SAW menggabungkan antara hak Allah dengan hak makhluk. Kemudian Nabi menyebutkan inilah ketakwaan. Inilah hakikat ketakwaan. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling banyak, yang potensinya lebih besar memasukkan ke surga, maka kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah plus berlaku baik, berakhlak baik. Hadis semacam ini banyak, menggabungkan antara takwa dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Kata penulis, ini adalah hadis yang agung. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak Allah dan hak-hak hamba. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan takwa yang sebenarnya. Sehingga dengan takwa itulah mereka berlindung dari murka Allah dan dari azabnya. Dengan cara, ini arti takwa. Apa arti takwa? Menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan dan melakukan kewajiban. Ini hakikat takwa. Takwa yang benar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang benar adalah dengan menjauhi larangan dan menjalankan kewajiban. Ini sebenarnya simple. Ini arti ketakwaan. Ini arti ketakwaan. Kata beliau, takwa merupakan wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu, maksudnya adalah ahli kitab. Dan orang belakangan, maksudnya siapa? Umat setelah ahli kitab? Kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau ini adalah kutipan makna dari surat An-Nisa ayat 131. Surat An-Nisa ayat 131.
satu, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum, kami wasiatkan kepada ahlil kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu wasiat dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai nanti terbitnya matahari dari arah terbenamnya, wasiatnya satu, apa? Anittaqullah, kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang sering sekali kita dengar, namun sedikit orang yang mempraktekannya. Banyak orang yang meninggalkannya. Banyak orang yang hanya sekedar mewasiatkan namun tidak benar-benar bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kata beliau di sini, demikian pula takwa kita lanjut setelah azan. Allahu taala ala wa alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan bahwasanya takwa merupakan wasiat setiap rasul kepada kaumnya. Mereka, maksudnya para nabi berkata kepada kaumnya, ani'budullaha wattaqu, kalian wajib beribadah kepada Allah, maksudnya adalah tauhid di sini, dan bertakwalah kepadanya. Ini wasiat para nabi. Sebagaimana ini pun wasiat Allah tabaraka wa taala kepada seluruh umat. Kata beliau, Allah telah menyebutkan tentang kriteria-kriteria takwa dalam beberapa ayat dalam firman-Nya. Di antaranya yang paling lengkap adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini disebut oleh para ulama disebut dengan ayatul huquq. Ayat yang menjelaskan dengan rinci, benar-benar detail tentang hak-hak Allah dan hak hambanya. Hak Allah dan hak hamba-hamba Allah yang wajib kita jaga. Dan itulah hakikat takwa. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat tersebut, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Artinya, bukanlah dianggap suatu kebaikan itu adalah kalian menghadapkan wajah kalian ke timur maupun ke barat. Itu bukan kebaikan. Maksudnya dalam urusan kiblat ya, meskipun kiblat adalah syarat atau rukun. Syarat atau rukun? Khilaf ya antara para ahli fikih. Sebagian menyebutkan dia termasuk syarat karena dia di luar ibadah salat. Orang kalau mau salat dia menghadap dulu baru kemudian salat. Sebagian bilang dia bukan syarat tapi dia rukun. Kenapa? Karena dia di dalam salat. Meskipun menghadapnya sebelum salat, tapi orang yang salat istiqamah harus menghadap kiblat. Kalau dia menceng sedikit dengan sengaja misalkan, salatnya sah enggak? Salatnya enggak sah. Sebagian bilang rukun. Ya intinya ini adalah termasuk hal penting, tapi ini bukan hakikat kebajikan, ini bukan hakikat ketakwaan. Karena menghadapkan wajah ke arah kiblat itu, terutama dalam salat, ini hanya wasilah menuju Allah. Sebab turunnya ayat ini adalah ya perdebatan antara Yahudi dengan Nasrani. Mungkin sebagian besar kita mengira mereka anteng-anteng saja. Mereka berteman baik satu dengan yang lainnya, padahal enggak. Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Kata Allah tabaraka wa ta'ala bercerita tentang ungkapan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani mereka tidak punya apapun. Mereka bukan orang yang bertakwa, mereka bukan orang saleh, mereka bukan kekasihnya Allah. Sebaliknya orang Nasrani pun membantah. Demikian juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan siapa-siapanya Allah. Saling berdebat satu sama lain. Di antaranya perdebatan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika mereka saling berdebat, mana kiblat yang paling bagus? Mana kiblat yang paling cocok, paling pas? Kiblatnya orang Yahudi atau Nasrani? Kalau orang Yahudi bilang, kiblat kami yang paling bagus. Kiblat mereka maksudnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Orang ke arah barat ya dari kota Madinah. Kalau orang-orang Nasrani bilang ke arah masyrik, ke arah timur.
Mereka berdebat luar biasa dan mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah bantah. Apa kata Allah di sini? Bukanlah kebaikan itu adalah kalian terus membicarakan masalah kemana arah kiblat, timurkah atau ke barat. Bahkan kata Allah, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, di sana ada Allah. Bukan itu poinnya. Kiblat itu hanya wasilah. Maka kemudian Allah menegaskan, walakinnal birra man amana billah. Kebaikan yang benar itu adalah kalian beriman dulu kepada Allah. Siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tadi berdebat, sibuk berdebat masalah kiblat, tapi mereka tak kunjung beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Ini salah ya. Maka Allah bantah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kata Allah, walakinnal birra, kebaikan itu dimulai dari haknya Allah. Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Mentauhidkan Allah. Ini nomor satu. Nomor satu. Ketakwaan yang paling puncak adalah dengan mentauhidkan Allah dalam 3 tauhid. Ya, tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka ahlil bid'ah, ahl mubtadi', mereka bukan orang yang bertakwa kepada Allah meskipun mereka sholat. Meskipun mereka melakukan berbagai macam kebaikan. Kenapa? Karena mereka nggak baca ayat ini. Atau baca, hafal, tapi tidak membaca tafsirnya. Man amana billah, puncaknya adalah dengan bertauhid kepada Allah. Mereka tidak. Bagian ahli bid'ah, mereka tidak bertauhid kepada Allah, imma dalam tauhid uluhiyah dan imma dalam tauhid asma was sifat. Kata beliau, wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi-nabi utusan Allah. Ini semua berkaitan dengan hak iman, hak Allah dalam bab keimanan. Kemudian setelahnya berkaitan dengan hak sosial, bermasyarakat. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa atal mala ala hubbihi. Dia berikan hartanya baik dalam bentuk harta wajib, infak wajib, sedekah wajib. Apa sedekah wajib? Zakat. Maupun dalam bentuk sedekah sunnah. Maksudnya adalah infak. Ente mau infak, dahulukan dzawil qurba, orang-orang terdekat kalian. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta ala hubbihi dzawil qurba, harta yang dia cintai kepada al-qurba, kerabat-kerabat terdekatnya. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, orang miskin, ibnas sabil. Ibnas sabil ini orang yang dalam perantauan dan tidak ada bekal, kehabisan duit, ATM hilang, dompet dicuri, ibnas sabil. Urutannya harus seperti ini. Menginfakkan hartanya dimulai dengan zawil qurba, kerabat terdekat. Ini baru yang namanya keimanan, ini baru yang namanya kebaikan. Wasailin, baru orang yang minta-minta. Wa fir riqab, orang dalam perbudakan, budak hamba sahaya. Wa aqamas shalah, setelah tuntas dalam hak sosial, kemudian beralih kepada hak Allah dalam ibadah zahir. Di antaranya adalah aqamas shalah. Tadi yang pertama hak iman dalam ibadah yang batin, beriman kepada Allah, kemudian apa? Hari akhir, kemudian malaikat-malaikat, kitab, nabi. Setelahnya hak sosial, memberikan harta yang kita cintai kepada dzawil qurba, kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnas sabil, wasailin, orang-orang meminta-minta, wa fir riqab, budak. Kemudian hak ibadah zahir, wa aqamas shalah, menegakkan salat. Sekali lagi, mungkin pernah antum dengar, sekali lagi di sini maksudnya adalah aqamas shalah, menegakkan salat, bukan wasallu, bukan mereka lakukan salat. Jadi bukan hanya sekedar melakukan sholat, tapi benar-benar menegakkan sholat. Itu baru yang namanya keimanan. Kemudian atas zakah, menunaikan zakat. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, menunaikan janji jika berjanji. Wasabirina, di antara bentuk ketakwaan adalah sabar. Sabirina fil ba'sa wadh-dharra, dalam kondisi sempit penderitaan, dalam kondisi sempit menderita. Itu pun harus bertakwa.
wa hinal ba'as, dan dalam kondisi peperangan, dalam kondisi terdesak. Ulaikal ladzina sadaqu, mereka baru dinamakan orang yang benar-benar beriman. Wa ulaika humul muttaqun. Maka ayat ini ayat yang paling lengkap kriteria dalam menyebutkan ketakwaan. Jadi kalau orang benar-benar mau bertakwa, manut ayat ini, dia bertakwa. Benar-benar bertakwa. Ini persaksian dari Allah, kata Allah, ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang yang benar dalam takwanya, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kemudian kriteria yang lain dalam ketakwaan adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian mencari ampunan dari Allah, wa jannatin, bersegera menuju surga, meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan langit dan bumi, luasnya seluas langit-langit yang 7 dan bumi yang 7. Uiddat lil muttaqin, yang telah Allah persiapkan, menunjukkan surga itu sudah ada, sudah siap. Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini gambaran orang yang bertakwa yang kedua. Orang bertakwa adalah orang yang bergegas ketika berdosa menuju ampunan. Orang-orang yang semangat untuk bertaubat, itu gambaran takwa yang kedua. Sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, hadisnya apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah Allah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Setelahnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah, iringilah keburukan dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa keburukan. Kemudian Allah menyebutkan kriteria takwa yang lain. Dalam firman Allah yang lain, mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu maksudnya berbuat kebaikan. Kalau kita urut 3 ayat ini memang benar mirip dengan hadis Nabi SAW yang kita bawakan. Kata Nabi yang pertama, ittaqillah haitsuma kunt. Poin yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Disebutkan dalam ayat tadi dimanapun, benar-benar dimanapun. Dalam kondisi senang, banyak harta, maka dia tegakkan sholat. Dia tunaikan zakat. Dia berikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya dan seterusnya. Dalam kondisi sulit, kata Allah di sini, wassabirin. Mereka adalah orang-orang sabar dalam kondisi sulit, menderita, juga bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam peperangan dia bertakwa kepada Allah. Ini makna dari hadis Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah kapan? Kapan? Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, mau di atas, mau di bawah, mau di samping, mau di kiri, semuanya wajib bertakwa kepada Allah. Namun kadang orang bertakwa kepada Allah pasti dia jatuh pada kesalahan. Mungkin tidak dia bertakwa kepada Allah istiqomah sampai dia meninggal. Tidak mungkin. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis Nabi katakan, nggak mungkin. Kalau kalian seperti itu, maka malaikat yang akan turun. Kemudian malaikat akan berjabat tangan dengan kalian, hormat sama kalian. Ini luar biasa. Ini manusia di atas level manusia. Kalau ada seperti, tapi nggak mungkin. Maka pasti salah. Dan ketika dia salah, kita pakai ayat yang kedua. Poin yang kedua dari hadis Nabi. Kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ini gambaran yang digambarkan Allah dalam ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ini sengaja penulis di antara gambaran kecerdasan penulis Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau urut ayat ini sesuai dengan urutan poin-poin yang ada dalam hadis tadi. Kemudian yang terakhir apa kata Nabi? Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian beliau kutip ayat yang berkaitan dengan ihsan kepada manusia. Bagaimana ihsan kepada manusia? Bukan cuma dengan sikap. Dalam ayat di sini Ali Imran ayat 134. Dengan apa? Dengan harta dan dengan sikap dan dengan sabar. Banyak sekali versinya. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra, berinfak dengan harta baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit. Uangnya 1 M dia berinfak. Uangnya tinggal berapa puluh ribu dia pun berinfak. Ini jarang yang bisa seperti itu, bertakwa konsisten. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, dan menahan marah. Kadhimil ghaidh, bahkan kadhimil ghaidh kata ulama,
Itu ghaiz, itu maksudnya marah. Kenapa di sini tidak menggunakan bahasa wal mani'ina minal ghaiz, orang-orang yang mencegah dirinya dari marah. Di sini menggunakan bahasa kazim. Apa kazim? Kazim itu kalau marah itu sudah di puncak. Kalau gambaran kartunnya itu emosi marah dimulai dari bawah ya, kemudian naik ke atas jadi merah mukanya sampai mau meledak, kemudian meledak. Itu marahnya sudah di atas, sudah di ubun-ubun lah bahasanya. Kemudian dia tekan kemarahannya sehingga sudah nggak ada lagi marahnya. Nah, ini yang bisa melakukannya hanya sedikit. Kalau baru marah kemudian ditahan, astagfirullah banyak bisa. Tapi kalau sudah di puncak, di ubun-ubun, kemudian dia kazim, itu sedikit yang bisa. Tapi itu hakikat ketakwaan. Kemudian diantaranya adalah memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain. Dan kata Allah di sini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat ihsan. Dan konteks ihsan di sini bukan ihsan kepada Allah ya. Ihsan kepada Allah jelas. Kita beribadah kepada Allah dengan prima, dengan totalitas. Seakan-akan Allah itu kita lihat, padahal Allah tidak kelihatan. Tapi di sini ihsan kepada manusia. Dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan kepada manusia. Allah Ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan faedah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.